Nah, saya mencoba sekarang masuk ke bagaimana kemudian etnografi hukum ini ketika diterapkan di dalam penelitian hukum pada ranah digital. Tadi teman-teman sudah dengar dari Bu Tasya terkait dengan ranah digitalnya sendiri gitu ya. Tetapi kemudian kalau ini menggunakan kajian sosiologis secara spesifik etnografi hukum, nah tapi sebelum masuk ke situ, saya mau bilang bahwa sebetulnya ada dua metode yang teman-teman bisa gunakan ketika masuk ke dalam ruang digital ini dari perspektif sosiologis. Pertama, kawan-kawan dapat menggunakan etnografi hukum digital. Yang kedua, kawan-kawan dapat juga menggunakan salah satu metodenya adalah analisis konten digital. Nah, tetapi kemudian manapun yang kawan-kawan pilih dari dua ini, atau mungkin malah teman-teman nanti bisa lebih jago dari saya gitu ya, teman-teman bisa menemukan satu teknik baru bahkan. Nah, tetapi catatannya dari saya adalah apapun yang kawan-kawan pilih, apakah Anda mau melakukan pengamatan penuh dengan menggunakan metode etnografi, atau Anda mau melakukan analisis terhadap konten digital, pertama Anda harus menjaga keketatan metodologis. Jadi jangan sampai misalnya ada anggapan bahwa kalau kita sudah mewawancarai pakar atau informan menggunakan platform digital, misalnya melalui Zoom, melalui Skype gitu ya, terus teman-teman bilang, saya udah kok etnografi digital. Itu bukan etnografi digital, itu menggunakan sarana digital gitu ya untuk mencari data, tapi itu bukan etnografi digital. Jadi dalam hal ini teman-teman perlu paham dulu duduk perkaranya gitu atau kekhasan metodenya. Nah yang kedua, teman-teman harus memastikan juga soal ketersediaan waktu. Etnografi itu paling tidak butuh waktu itu sekitar 6 bulan. Karena teman-teman diharapkan untuk membangun interaksi justru dengan para narasumber atau informan. Teman-teman bahkan diharapkan juga bisa jadi dapat datanya itu bukan sekedar front stage, jadi bukan sekedar oh iya ketemu terus kemudian dijawabnya yang baik-baik gitu ya, tetapi teman-teman bahkan bisa membongkar data yang sifatnya backstage, jadi teman-teman tahu sampai ke dalam-dalamnya gitu, detail-detailnya, karena memang kekuatan dari etnografi digital ya itu gitu. Nah sehingga kemudian harus dijamin adanya ketersediaan waktu. Oh kalau gitu pakai yang analisis konten digital aja dong Bu. Enggak juga, analisis konten digital juga butuh waktu juga. Mungkin dia agak lebih relatif agak lebih singkat ya. Jadi mungkin teman-teman meluangkan waktu sekitar 3 bulan, teman-teman bisa dapat banyak gitu. Tetapi tetap saja bahwa teman-teman harus tekun mengamati. Kalau misalnya Anda misalnya mau melakukan penelitian terkait dengan konten analisis konten digital, maka kemudian teman-teman harus mengamati betul, pilih beberapa sampel, dan kemudian varian-varian dari sampel itu juga dijelaskan, sehingga kemudian kita nggak langsung main pick aja gitu ya, seperti itu. Dan kemudian juga ada persoalan dengan keterampilan kita sebagai peneliti. Apakah kemudian ketika melakukan pengamatan itu kita sudah bisa membaca ada pertukaran simbol gitu ya, misalnya kalau di dalam transaksi itu mungkin agak lebih mudah diamati karena ada indikator-indikator terkait dengan transaksi digital. Tetapi ketika misalnya teman-teman ngomong soal interaksi, misalnya teman-teman lagi mengamati soal bagaimana kemudian aturan hukum yang berlaku di dalam sebuah komunitas hacker, terutama ketika misalnya terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual secara daring gitu ya. Nah, itu teman-teman harus mengamati bentuk kekerasan seksualnya seperti apa, simbolnya seperti apa, interaksinya terjadi seperti apa, sehingga kemudian dalam hal ini memang dibutuhkan latihan gitu terkait dengan persoalan keterampilan. Jadi ini ada beberapa catatan gitu terkait dengan penelitian yang teman-teman ingin lakukan pada kajian hukum ranah digital, apalagi kalau teman-teman pakai perspektif sosio-legal. Nah, perspektif sosio-legal ini sendiri sebetulnya ketika kita ngobrolin yang soal etnografi secara spesifik gitu ya, maka kemudian kekhasannya teman-teman bisa dapat data yang sifatnya holistik integratif gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik misalnya untuk meneliti soal fintech gitu. Nah,
isunya sendiri sebetulnya jadi teman-teman bisa dapat bukan cuma soal terjadi pelanggaran dalam peraturan soal fintechnya, tetapi kemudian bagaimana sih interaksi antara perusahaan fintech dengan kliennya itu, pelanggaran apa yang terjadi, bentuk-bentuk pelanggaran seperti apa, simbol intimidatifnya seperti apa, jadi itu bisa keluar. Itu karena kekhasannya dari etnografi itu adalah holistik integratif. Kemudian sifatnya sangat thick and thin. Jadi jangan salah bahwa kemudian kalau teman-teman pakai metode ini bisa terjadi laporannya tebal banget gitu. Sehingga kemudian mungkin nanti pembimbing skripsinya bilang, ini mau bikin buku, mau bikin skripsi atau bikin buku atau tesis gitu ya. Mungkin kalau untuk tesis sih oke deh gitu. Karena nanti dia bisa tebal banget karena memang data yang dihasilkan itu akan sangat detail sekali. Nah, kemudian juga sifatnya native points of view. Ini jadi tantangan buat ahli hukum karena kita sebagai ahli hukum seringkali diajarkan bahwa hukum mengatasi segala. Gitu. Jadi ketika kita datang, terus kita ngomongnya dari perspektif, ya pokoknya hukum negara. Kalau bertentangan dengan hukum negara, ya pokoknya menyimpang. Gitu. Nah, ini tantangan. Waktu saya pertama kali belajar soal ini juga buat saya jadi tantangan karena kan standar yang saya pakai adalah standar seorang ahli hukum gitu ya. Sehingga kemudian oh, jadi harus gitu ya. Oh, jadi saya nggak boleh judging dulu nih, saya harus mengamati gitu. Atau saya harus periksa dulu, ini interaksinya, oh oke, saya ceritain aja dulu deh interaksinya deh. Baru nanti kemudian di bab tentang analisis misalnya, baru saya bisa jelaskan gitu, bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya adalah suatu pelanggaran terhadap hukum negara gitu ya. Jadi itu salah satu triknya. Nah, kemudian juga tadi udah dijelasin di awal, relatif memerlukan waktu yang lama, sehingga kemudian perlu juga ada keterlibatan dengan subjek penelitian. Nah, ini pada etnografi sebetulnya yang kita lakukan adalah watching, listening gitu ya, asking questions gitu. Jadi memang ini yang sebenarnya sih kalau di semua penelitian juga gini ya, gitu ya. Kita watching, listening, kemudian asking questions. Tapi secara khusus kalau untuk etnografi digital, watching-nya lebih berperan. Karena kita seringkali kemudian kan kita nggak selalu kemudian juga bisa ngobrol dengan informan atau narasumber kunci kita, tetapi kemudian kita bisa mengamati interaksinya gitu dalam platform media sosial, dalam platform belanja online gitu. Teman-teman bisa mengamati interaksi yang terjadi, kolom-kolom komentar. Jadi memang dalam etnografi digital, etnografi hukum yang digital, teman-teman banyak sekali akan mengandalkan soal watching. Nah, ini ya, jadi etnografi hukum digital dia banyak mempergunakan prinsip penyusunan etnografi, tetapi dengan fokus bagaimana orang atau masyarakat melaksanakan hukum, mempersepsikan hukum. Sebagian besar kayak etnografi hukum klasik itu biasanya mengangkat topik pelaksanaan hukum dalam masyarakat gitu, atau misalnya bidang sosial semi otonom, penyelesaian sengketa. Nah, tetapi ini dalam tahapan mapping. Nah, bedanya kalau untuk yang etnografi hukum digital, kita bahkan bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip dari hukum internasional itu diserap ke dalam ruang-ruang digital itu. Atau sebaliknya bahkan bukan hanya diserap, tetapi kemudian diberi makna lokal gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya pas aja. Nah, jadi studies saya pas aja. Nah, digital etnografi. Dengan adanya perkembangan teknologi, memang kita jadi mencoba untuk mengamati pada elemen simbolis dan budaya teknologi. Misalnya contoh kajian di mana kalau teman-teman tertarik untuk mengamati situs-situs belanja online, bukan hanya dari segi misalnya ketika mengamati soal one prestasi, soal disclaimer gitu, tetapi juga bagaimana kemudian apa sih yang mereka lakukan ketika misalnya terjadi konflik ya di antara para pihak gitu. Kan selama ini kita tahunya kan antara penyedia platform, toko, kemudian customer gitu atau klien. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ini melibatkan kurir gitu ya. Nah, ini kan mau nggak mau kemudian si platform belanja online itu pada beberapa platform itu sempat mengembangkan tuh ya. Jadi mekanisme pengaduan atau komplain kalau ternyata itu yang salah adalah kurir gitu. Tetapi nggak maksimal juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita udah lapor tapi ya belum diselesaikan juga. Nah, ini tinggal nunggu waktunya aja nih, tiba-tiba ntar ada gugatan dari konsumen gitu ya, terus kemudian baru dia respon gitu.
Kemudian juga yang studi yang pernah dilakukan itu, misalnya selain yang tadi ya tentang platform belanja online itu, di mana sistem pembayaran dilakukan secara daring, studi yang pernah dilakukan juga antara lain adalah pengembangan open source library. Nah ini ternyata yang menarik open source library ini misalnya pengembangan Wikipedia gitu. Jadi hanya 13% perempuan dan itu pun mereka mengalami. Nah, titik hukumnya di mana? Titik hukumnya adalah ketika para perempuan yang mengembangkan ini, mereka mengalami juga yang namanya harassment ketika mengembangkan open source library. Kemudian ada persoalan juga dengan hak milik intelektualnya, gitu seperti itu. Nah, kemudian beberapa opsi di mana teman-teman yang tertarik dengan isu etnografi hukum digital ini, misalnya teman-teman bisa mengamati soal KBGO yang lahir karena inisiasi dari Epistemic Community. Epistemic Community ini adalah kelompok dari para ilmuwan gitu ya, yang memang mereka biasanya mereka punya wewenang atau punya otoritas untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan, dan bahkan misalnya mereka bisa creating satu komunitas tertentu yang cukup kuat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Atau misalnya ketika teman-teman mau meneliti tentang transaksi online pada platform belanja daring, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa komunitas yang kawan-kawan bisa amati dengan menggunakan metode etnografi hukum daring. Pertama, ruang-ruang diskusi. Kalau zaman saya dulu ada yang namanya Kaskus, kalau sekarang mungkin udah ada ya. Sekarang lebih orang banyak main Twitter gitu. Atau interaksi dalam komunitas di platform media sosial. Komunitas game online ini juga di generasi sekarang cukup kuat gitu ya pengaruhnya. Kemudian komunitas hacker ini juga seringkali, kemudian juga nanti biasanya untuk teman-teman yang mempelajari tentang isu keamanan negara. Kemudian juga debt internet kalau teman-teman tertarik, atau alter community, teman-teman yang wibu istilahnya. Nah, itu juga satu pola relasi yang menarik juga untuk diamati. Dan kemudian bagaimana penting juga misalnya untuk teman-teman dari hukum pidana untuk mengamati soal sampai sebatas mana sih gitu ya komunitas-komunitas ini kemudian interaksinya itu dianggap tidak membahayakan atau tidak menimbulkan ancaman pidana bagi orang lain gitu. Terus kemudian juga digital trading. Atau misalnya kalau untuk teman-teman hukum acara bisa juga mempelajari soal bagaimana kemudian court watch studies terkait dengan sidang jarak jauh gitu. Kan selama ini kalau court watch studies teman-teman sit in, kemudian mendengarkan hakim, mendengarkan jaksa dan sebagainya. Tapi kan kalau untuk yang metodenya etnografi hukum digital dengan sidang yang sifatnya jarak jauh, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Nah, atau misalnya dengan pemeriksaan kepolisian. Ini di artikelnya Cheslock dan Yuval itu misalnya mereka memetakan bahwa bisa terjadi diskriminasi loh gitu. Jadi muncul kata-kata yang tidak disadari misalnya ketika pemeriksaan seperti itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa internet itu kan domain yang kadang-kadang anonimus gitu. Padahal ini lagi pemeriksaan polisi gitu ya. Jadi itu bisa terjadi. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom komentar dengan format yang telah ditentukan, yakni nama, _instansi, _penanya yang dituju, _izin bertanya, kemudian menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan akan saya pilih sebanyak 3 pertanyaan dalam setiap termin, dan untuk yang terpilih dipersilahkan untuk menyampaikannya secara langsung kepada pemateri. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Muhammad Habibi. Kepada Muhammad Habibi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bisa mendengar suara saya, Kak? Sudah, Kak. Tadi sudah dijelaskan Terima kasih Ibu Tasya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika iya, apakah akan berdampak pada data pribadi individu? Terima kasih Ibu Tasya.
Kepada Ibu Tasya, dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada MC sekaligus moderator Syifa. Terima kasih juga kepada Habibi dari UNAS atas pertanyaannya. Mohon izin kepada Ibu Litwina, izin untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, dampaknya itu apa? Saya kasih contoh, kasih case. Nah, bahwa yang dijual pada NFT melalui fasilitas NFT ini adalah objek kekayaan intelektual. Jadi, semisalnya dia berupa lukisan atau foto, maka yang menjadi objek hak ciptanya adalah lukisan atau foto tersebut. NFT ini dampak negatif dan positifnya apa? Memang NFT ini sebagai sarana komersialisasi dari objek atau konten hak cipta. Jadi sebetulnya pertanyaannya, dampaknya seperti apa? Kita tidak boleh menjadikan atau mempertentangkan NFT dengan hak cipta ini. Kenapa? Karena di sini kalau dulu masih zamannya VCD, CD ataupun kaset, dia pendekatannya secara konvensional. Tetapi dengan NFT ini karena ada dukungan dari platform, maka pendekatannya menjadi pendekatan virtual. Selanjutnya, NFT ini virtual dan menggunakan platform dan blockchain, seperti yang tadi paparan sudah saya sampaikan. Tetapi, sekedar contoh, mengenai pertanyaan berdampak pada data pribadi individu atau tidak, contohnya adalah foto Ibu Rektor ITB yang di-NFT-kan. Ibu Rektor ITB difoto oleh Syifa, lalu saya yang meng-NFT-kan. Padahal fotografer dan tukang potret atau tukang fotonya adalah Syifa. Saya tidak ada kaitannya. Saya bukan pemilik karya cipta dan saya bukan objek hak ciptanya. Objeknya Ibu Rektor. Pemiliknya, penciptanya yang menghasilkan fotonya adalah Syifa, tapi yang meng-NFT-kan saya. Sehingga karena saya bukan tukang potretnya, saya bukan fotografernya, dan saya meng-NFT-kan dan jual di OpenSea, saya adalah orang yang melanggar. Melanggar apa? Melanggar hak moral. Karena hak moral melekat pada diri pencipta. Nah, jika objek foto orang atau gambar milik orang lain, maka kita harus mendapatkan izin. Lalu, NFT dan hak cipta ini harus saling mendukung. Berbeda dengan Ghazali, kasus yang tadi saya sampaikan, kalau dia adalah foto pribadi, foto dia sendiri. Dampaknya pada data individu, data pribadi, pada saat kita mengunggah pada platform apa? Memang sejauh ini belum ada pengaturan yang mengatur secara komprehensif. Makanya tadi saya syaratkan, diantaranya adalah perlu adanya kerjasama, atau kita melihat dan membuat smart contract atas hal ini. Mungkin itu Habibi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Syifa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin kepada Ibu Lidwina, apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Terima kasih Mbak Syifa, saya kira itu dulu. Nanti saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Cukup jelas Kak Habibi? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Uli Alvinda. Dipersilahkan kepada Uli untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pada saudara Uli, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, sepertinya sedang ada kendala jaringan. Oleh karena itu, saya mohon izin kembali untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana NFT yang berkembang saat ini kan masih baru-baru saja di Indonesia, berbeda dengan negara lain. Lalu dalam perspektif Law in Book dan Law in Action, seperti apa mengenai implementasi NFT di Indonesia dan apakah ada kontradiksi antara konsep dan implementasinya? Boleh saya persilahkan kepada Ibu Dr. Lidwina terlebih dahulu untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Untuk soal NFT-nya sendiri itu ranah keahliannya Bu Tasya ya. Sedangkan saya mencoba untuk menjawabnya dari aspek
bagaimana kemudian terkait dengan metode dan kemudian juga etnografi hukum bisa berperan apa. Jadi dalam konteks ini sebetulnya law in the book-nya kan memang salah satu problem di dalam hukum itu adalah ini social change-nya atau society-nya ini bergeraknya lebih cepat gitu ya. Jadi terutama untuk isu teknologi. Nah, mungkin boleh ini sedikit, boleh ngejok sedikit. Saya itu termasuk generasi yang kemudian telepon itu bentuknya sudah ganti beberapa kali. Jadi pernah mengalami telepon yang tombolnya diputar, dipencet, sampai kemudian sekarang telepon yang bisa ditenteng gitu, dan bukan nggak mungkin suatu ketika nanti di menjelang usia di akhir usia saya mungkin telepon itu ditanam di kepala kayak chip ya, jadi kita bisa saja terjadi. Nah, tetapi kemudian yang mungkin Ulfa kalau mau melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut, maka kemudian justru bukan celah hukum ya orang hukum tuh senang banget ya bilang kata celah hukum. Celah hukumnya itu adalah si hukum ini dia law in the book, itu kemudian dia bergeraknya lebih lambat, sehingga kemudian sering terjadi justru malah banyak hal yang sebetulnya itu tidak masuk di dalam ranah yang dikriminalisasi, tetapi itu kemudian bisa menjadi satu bentuk kriminalisasi gitu ya, karena memang hukumnya bergerak jauh lebih lambat. Nah kemudian, tapi dari segi law in action-nya, maka kemudian ini yang menarik. Kenapa? Karena seringkali justru pembatasan-pembatasan itu bisa dilakukan justru ketika satu aturan itu kemudian sudah terjadi satu kejadian, berdasarkan kejadian itu maka kemudian dibuat aturan. Nah, saya kira itu yang justru malah mungkin lebih mengakomodir sih gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tapi kan kemudian kita tentu nggak mau gitu bahwa kemudian terjadi satu kerugian lebih dulu gitu ya, sehingga kemudian baru dibentuk hukumnya. Kalau bisa hukumnya jalan duluan gitu. Nah, itu law in action-nya Mbak. Sehingga kemudian kalau mau dianalisis, maka kemudian sebetulnya bagaimana kita melihat strategi dari para stakeholder itu, entah itu pemerintah atau misalnya orang-orang yang terlibat di dalam isu NFT ini gitu. Terakhir sih kalau saya nggak salah ya, yang kayak contohnya seperti misalnya dalam konteks Twitter dan Instagram. Twitter dan Instagram ini kan dulu sempat agak kewalahan dan ada kesan membiarkan beberapa muatan konten yang kemudian sifatnya itu hoax gitu, kemudian twisted information. Nah, tetapi kemudian setelah terjadi beberapa kasus gitu ya, di mana terus kemudian orang dirugikan dan akhirnya justru oleh konteks hukum nasional dia dijatuhi hukuman, maka kemudian dua platform media sosial ini akhirnya kemudian memutuskan untuk kemudian menambah kayak semacam seal gitu ya, jadi aturan internal yang kemudian membatasi kalau ada beberapa kata kunci terkait dengan kekerasan seksual, kemudian juga hoax, ujaran kebencian, itu kemudian dia langsung di take down di take down kontennya itu gitu ya, atau bahkan di take down akunnya gitu. Nah, tetapi kan ini sangat tergantung. Nah, ini titik analisis sosial legalnya. Sangat tergantung sekali juga dengan satu soal ekonomi gitu ya, laku dijual atau enggak satu platform itu. Kalau sangat dibatasi banget kan dia juga sangat nanti orang nggak mau pakai lagi gitu ya, karena persoalan ekonomi juga. Terus kemudian yang kedua persoalan politik, siapa yang punya itu gitu. Twitter itu sudah agak lebih hati-hati belakangan ini, tapi saya nggak tahu nih setelah dibeli oleh Bapak EM gitu ya, apakah kemudian dia akan lebih tetap hati-hati dengan gaya yang kemudian konvensional gitu. Tetapi karena kan yang pemilik yang baru kan sekarang orangnya jauh lebih lebih hype gitu, sehingga kemudian ya bisa terjadi bahwa Twitter itu akan menjadi arena bebas lagi gitu. Demikian Mbak Ufa, terima kasih.